Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya terangkan mengenai materi praktik dari e-commerce, di mana sebetulnya materi ini tidak bisa saya terangkan dari sisi teori karena memang seharusnya mahasiswa e-commerce itu langsung mempraktekkan hal ini. Cuman karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan, yang penting ini saya berikan materi teori-teori yang harus dipakai. Adapun praktiknya harapannya dengan teori yang ada nanti mahasiswa ekonomi syariah STAINU Temanggung semuanya mampu untuk mempraktikkan e-commerce yang saya jelaskan ini. Jadi yang pertama berkaitan dengan pengantarnya. Jadi kita tahu bahwasannya e-commerce itu dari sisi definisi dia mencakup dari semua hal yang berkaitan dengan jual beli secara daring, secara online dengan menggunakan teknologi elektronik, di mana jual beli yang dimaksud ini mulai dari promosinya, mulai dari iklan, mulai dari penjualan, transaksi pembelian, lalu sampai ke pembayaran, bahkan sampai ke pengirimannya. Jadi aspek dari e-commerce itu sangat bermacam-macam. Artinya dari bermacam-macamnya aspek di dalam kegiatan e-commerce nanti juga akan memunculkan berbagai macam platform yang digunakan dalam e-commerce itu sendiri. Lalu berkaitan dengan penggunaan platformnya, ini nanti juga ditentukan oleh jenis produk yang dipilih dan juga jenis kegiatan yang dipakai. Karena kita tahu di dalam ekonomi ada dua jenis produk, yaitu barang dan jasa, di mana penggunaan dua barang ini juga nanti akan menentukan jenis platform yang dipakai. Selain itu, jenis kegiatan yang ingin dipilih, apakah promosi, apakah penjualan, pembelian, pembayaran, ataupun pengiriman, itu nanti juga akan mempengaruhi platform yang dipilih. Karena masing-masing platform itu memiliki keunggulannya masing-masing. Yang selanjutnya jenis-jenis platform yang umum, yang lazim, yang populer untuk saat ini, setidaknya di tahun 2020 ini, yang sering dipakai oleh kebanyakan kita saat ini. Yang pertama marketplace, lalu ada media sosial, medsos, website, di mana website ini bagian kecilnya, bagian sederhananya itu disebut landing page, lalu messenger, lalu situs jejaring sosial. Secara garis besar yang namanya marketplace itu kita bisa ibaratkan dia adalah pasar, cuman pasarnya itu di dalam mobile phone kita atau di dalam laptop kita. Jadi perpindahan dari pasar fisik menuju pasar digital itulah marketplace. Lalu media sosial adalah bagaimana memanfaatkan jejaring antar manusia, bukan hanya untuk berbagi cerita atau berbagi aktivitas saja, tapi juga ikut bisa digunakan untuk saling berjual beli, untuk bertransaksi. Lalu ada juga tentang website dan juga landing page. Website dan landing page ini sebetulnya fungsinya nyaris sama dengan marketplace, cuman bedanya kalau website ini lebih custom artinya lebih bisa disesuaikan dengan keinginan dari pemiliknya. Landing page ini merupakan bagian sederhana dari website. Jadi kalau kita ibaratkan website itu merupakan keseluruhannya, mulai dari dashboard, menu, kontak, dan lain sebagainya, full di dalamnya itu adalah website. Landing page ini hanya semacam satu halaman, di mana satu halaman ini mewakili sebuah produk gitu ya. Jadi landing page adalah bagian tersederhana dari sebuah halaman website. Lalu messenger itu ya nyaris sama dengan media sosial. Bedanya kalau messenger itu lebih difokuskan ke bagian untuk komunikasi antar individu, terutama untuk private message ya, atau pesan pribadi. Jadi antar satu orang ke orang lain itu mengirim, saling bertukar pesan atau melalui grup, itu namanya messenger. Tapi kalau berbicara mengenai media sosial itu lebih luas, artinya lebih berkaitan tentang bagaimana seseorang ingin membagikan ceritanya kepada khalayak ramai. Lalu yang terakhir adalah situs jejaring freelancer. Jadi kita tahu di dunia yang sudah
tidak mengenal batas ini, banyak orang dengan banyak kemampuan itu sekarang sudah mampu untuk bekerja tanpa harus pergi ke tempat secara fisik. Jadi berbagai macam kemampuan manusia, mungkin dari sisi desain grafis, kemampuan bahasa, kemampuan untuk menulis, kemampuan untuk mengedit video, kemampuan untuk membuat logo dan lain sebagainya, itu sekarang bisa masuk ke ranah produk jasa. Jadi produk jasa ini juga bisa dijajakan secara online melalui e-commerce, melalui situs jejaring freelancer. Lalu yang selanjutnya terkait dengan pembagiannya. Yang pertama, kalau misalnya produknya itu adalah barang fisik, itu biasanya platform yang digunakan lebih cenderung ke marketplace, media sosial, website, dan juga messenger. Kita tahu bahwasannya keempat platform ini memang sudah sangat lazim untuk menjajakan produk-produk fisik, karena memang biasanya sudah bekerja sama dengan ekspedisi-ekspedisi yang langsung mengirimkan suatu barang ke satu tempat ke tempat yang lain. Kalau di tempat kita sangat lazim biasanya sudah memakai GNT, GNE, atau mungkin memakai kalau yang sekarang mungkin ada Gojek, Grab, atau mungkin GoSend dan lain sebagainya. Jadi platform-platform pengiriman barang-barang ekspedisi. Lalu untuk jasa itu biasanya ini yang paling utama menggunakan situs jejaring freelancer, lalu juga ada website dan juga media sosial. Jadi kemampuan Anda untuk berbicara, untuk memberikan tutorial, untuk melatih bahasa misalnya, atau memberikan jasa translate bahasa Inggris, atau memberikan jasa pemrograman, jasa desain website, jasa desain grafis, jasa edit video, itu semua bisa dilakukan dengan Anda mendaftar ke situs jejaring freelancer. Selain itu juga bisa melalui media sosial. Jadi dengan melalui media sosial nanti tinggal sharekan saja kemampuan Anda, nanti diberikan kontak yang tertera semacam itu. Jadi ya hampir sama dengan barang. Bedanya yang diajarkan adalah kemampuan, skill dari seorang freelancer. Lalu yang selanjutnya adalah kaitannya dengan platform berdasarkan jenis kegiatannya. Jadi kalau kita berbicara periklanan, itu yang paling sering dipakai itu adalah media sosial dan juga website. Jadi media sosial dan juga website ini sangat penting untuk melakukan iklan. Terutama kalau kita berbicara media sosial yang sekarang ini paling dibilang paling banyak penggunanya itu adalah FB Ads atau Facebook Ads. Facebook Ads ini bahkan penggunanya itu sudah mencapai hampir 150 juta pengguna, di mana dari 150 juta pengguna ini semua menggunakan Facebook, artinya dia juga terintegrasi dengan Instagram, juga bisa terintegrasi dengan WhatsApp, karena kita tahu Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook itu adalah satu perusahaan atau satu pemilik, ownernya sama, yaitu Mark Zuckerberg ya. Jadi iklan itu sangat efisien ketika dilakukan di dalam Facebook Ads. Lalu yang selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai transaksi, jadi transaksi jual beli, itu biasanya yang paling mudah atau paling sering dipakai sekarang adalah marketplace, walaupun juga bisa melalui yang lain, misalnya messenger. Jadi bisa melalui marketplace dan juga bisa melalui messenger. Kita tahu banyak sekali sekarang orang-orang yang berjualan melalui status WA, di mana WA-nya pun sekarang kadang sudah tidak lagi berbicara mengenai WhatsApp pribadi, tapi mengenai WhatsApp yang sudah bisnis. Jadi ada WhatsApp private, ada juga WhatsApp business. Jadi WhatsApp business itu juga sudah bisa dilakukan untuk transaksi jual beli, walaupun kalau menggunakan messenger artinya belum ada jaminan sekuritas yang akan memberikan jaminan mengenai pembayaran, sistem, dan lain sebagainya. Lalu kaitannya dengan pembayaran, kalau pembayaran itu tentu saja platform-platform di dalam dompet digital. Kita tahu sekarang ini sudah banyak sekali pembayaran yang tidak perlu melalui transaksi transfer, bahkan intinya cashless artinya tidak ada transaksi tunai.
di mana tidak ada transaksinya tunai ini bukan hanya melalui rekening bank, tapi juga bisa sudah dilakukan melalui dompet digital. Kita tahu beberapa dompet digital itu ada misalnya OVO, kalau di tempat yang lain itu biasanya ada misalnya di Shopee ya, di Shopee di marketplace itu ada Shopee Pay dan juga dompet-dompet digital yang lain. Lalu kalau untuk pengiriman itu biasanya kalau kita berbicara platform pengiriman yang digital itu sudah banyak sekali platformnya. Yang paling kita kenal dari zaman dulu ya ada email misalnya. Email itu adalah pengiriman digital karena barangnya itu sudah bisa dalam ranah digital. Walaupun kalau untuk barang-barang yang filenya cukup besar itu tentu saja digunakan cara pengiriman yang lain. Tapi pengiriman ini untuk yang digital ini ya tentu saja terbatas hanya untuk barang-barang yang digital saja. Untuk barang-barang yang fisik tentu saja tidak bisa dikirimkan secara digital atau secara online ya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenisnya satu persatu. Kita mulai dari marketplace. Jadi marketplace ini pada umumnya ini meliputi transaksi dan juga pembayaran. Adapun mengenai pengiriman itu melalui platform yang lain. Karena marketplace ini memang kebanyakan menjajakan produk-produk fisik, produk yang non digital. Artinya dari cara ini maka sudah bisa mengcover terkait transaksi dan juga pembayaran. Kita tahu kalau Anda masuk ke Shopee, masuk ke Tokopedia, Bukalapak, itu pembayaran maupun transaksinya itu sudah bisa dilakukan di aplikasi. Adapun pengirimannya tentu saja masih menggunakan ekspedisi secara fisik. Lalu untuk kelebihannya ini ada jaminan yang lebih dalam, artinya lebih aman di dalam transaksinya. Jadi banyak sekali kasus penipuan ketika di dalam jual beli online karena kurangnya adanya jaminan. Tapi dengan adanya marketplace ini bisa dikatakan sangat mengurangi. Bahkan ada jaminan dari pihak marketplace-nya ketika barang kok tidak sesuai dengan harapan, tidak sampai atau rusak dan lain sebagainya, itu bisa diajukan pembatalan dan juga bisa diajukan pengembalian. Artinya uangnya tidak buru-buru ditransfer ke penjualnya. Lalu kaitannya dengan kekurangannya, ini kaitannya dengan persaingan yang sangat kuat sekali. Karena marketplace ini kan ibaratnya semua orang bisa masuk di sana tanpa terbatas. Jadi sangat luas sekali jangkauan penjual maupun pembelinya. Jadi sangat banyak pesaingnya. Jadi kalau misalnya orang menjajakan dengan harga yang agak sedikit lebih tinggi, itu biasanya tidak akan laku. Atau misalnya kualitasnya kurang baik, itu biasanya akan tersingkir dengan kualitas yang lebih baik. Artinya persaingannya memang sangat ketat sekali. Lalu merupakan jenis transaksi B2C dan juga C2C. B2C, business to consumer, dan juga C2C, consumer to consumer. Kita tahu bahwasannya marketplace ini contohnya ada JD.ID, ada Blibli ya. Blibli sama JD.ID ini adalah contoh yang B2C dari bisnis ke konsumen. Karena perusahaan itu biasanya mempunyai langsung link untuk memberikan produknya kepada konsumen. Misalnya Adidas, misalnya Nike, misalnya brand-brand tertentu itu bisa langsung menjajakan produknya melalui JD.ID maupun Blibli. Ada juga yang C2C. C2C artinya konsumen ke konsumen, orang biasa ke orang biasa. Kita tahu Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya itu menjajakan antara manusia dengan manusia, bukan bisnis ke manusia tunggal ke individu, tapi dari individu tertentu ke individu yang lain. Seorang individu yang bahkan dia tidak memiliki instansi apapun itu bisa langsung menjajakan produknya di marketplace. Itu mengenai marketplace, keunggulan, kekurangan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah media sosial. Ketika berbicara media sosial, dia memiliki fungsi yang sangat penting terutama di dalam periklanan. Karena memang fungsi dari media sosial sebetulnya bukan untuk jual beli, bukan untuk e-commerce. E-commerce itu hanya sebagai pendukung, artinya sebagai tambahan saja di dalamnya. Karena di dalam media sosial memang fungsi utamanya adalah untuk bersosialisasi, bukan untuk jual beli. Adapun jual beli ini biasanya lebih dipentingkan atau lebih difokuskan kepada viralitasnya. Bagaimana membuat sebuah produk menjadi viral,
menjadi dikenal oleh orang lain melalui iklannya. Makanya kita kenal ada FB Ads, Instagram Ads dan lain sebagainya dengan melalui media sosial. Walaupun untuk sekarang media sosial ini juga sudah bisa digunakan, dikembangkan dalam ranah jual beli, transaksi. Bahkan kabarnya ini Facebook sedang meluncurkan satu mata uang tersendiri di dalam Facebook. Jadi nanti kalau orang kok belanja di Facebook itu bisa langsung menggunakan mata uang Facebook. Artinya nanti pembayaran pun nanti bisa di cover melalui media sosial. Jadi kalau misalnya ini kok nanti resmi, nanti Facebook ini nanti akan memiliki transaksi jual beli bisa melalui Facebook, iklan bisa melalui Facebook, bahkan pembayaran pun bisa melalui mata uang yang dimiliki oleh Facebook itu sendiri. Tapi ini masih dalam ranah baru ya untuk mata uang di Facebook ini. Contoh di dalam media sosial kita tahu banyaknya FB, Instagram, Twitter, LinkedIn, lalu dan lain sebagainya. Ya, saya kira untuk macam-macam media sosial Anda lebih paham. Yang selanjutnya website. Website ini yang bisa kita gali di sini ini kaitannya dengan home atau rumah, atau kita bisa katakan kalau seseorang itu mempunyai website, sebuah perusahaan punya website itu dia memiliki semacam kayak perusahaannya itu bisa didigitalkan, karena segala hal berkenaan bukan hanya mengenai produk tapi juga mengenai pemiliknya atau mengenai perusahaannya itu bisa dianalisa, bisa diselidiki melalui websitenya itu. Lalu kaitannya dengan website ini bisa memiliki kelengkapan sesuai dengan jenis dari websitenya. Jadi kalau websitenya ini website yang memang for business ya, untuk bisnis misalnya, ini biasanya sudah sangat lengkap. Artinya mulai dari iklannya juga sudah masuk ke websitenya, transaksinya bisa lewat websitenya, pembayaran bisa lewat websitenya, bahkan pengiriman pun bisa lewat websitenya kalau produknya digital. Artinya mengcover semuanya. Tapi ya kalau misalnya websitenya ini sangat sederhana, misalnya kita berbicara landing page dengan yang sangat sederhana, misalnya pakai Blogspot atau Google Site atau menggunakan WordPress, itu biasanya hanya berbicara mengenai tampilan dan juga ya semacam gambar saja, jadi tidak bisa untuk transaksi maupun pembayaran. Yang selanjutnya kaitannya dengan kekurangannya website ini biasanya adalah pada trust atau kepercayaan. Kita tahu kalau seseorang masuk ke suatu blog tertentu, masuk ke landing page tertentu, biasanya jaminan keamanannya kurang. Berbeda dengan marketplace ya. Marketplace itu punya jaminan keamanan yang lebih daripada website, karena marketplace itu memiliki klaim untuk pengembalian atau pembatalan. Tapi kalau website ini kan kita nggak pernah tahu ini website ini punyanya siapa dan lain sebagainya. Kecuali memang ada website-website yang sudah sangat kredibel, yang sudah famous, yang sudah terkenal, yang sudah memiliki track record yang baik mengenai penjualan. Itu biasanya jarang sekali ada penipuan. Tapi yang jelas kalau kita berbicara website yang abal-abal, yang jarang dikenal orang, ini nanti akan terkendala di dalam hal trust atau kepercayaannya. Landing page merupakan versi sederhana dari sebuah web. Jadi website itu bisa disederhanakan dengan menggunakan landing page. Sebetulnya kalau misalnya kita bisa bertatap muka, harusnya landing page ini bisa dipraktekkan, karena ini sangat mudah sekali untuk membuat landing page. Jadi semacam kita membuat website sendiri tapi khusus untuk menjajakan produk semacam itu. Jadi semacam satu halaman muka yang isinya itu adalah produk yang ingin dijajakan, seperti website tapi hanya satu halaman, itu namanya landing page. Lalu jika website itu untuk e-commerce itu hampir semuanya berbayar, maka landing page ini juga bisa berbayar tapi juga free atau gratis juga ada. Contoh dari landing page di sini ada misalnya FB Canvas, ada Google Site, Blogspot, WordPress dan lain sebagainya. Ya, itu mengenai website sekilas. Lalu selanjutnya mengenai Messenger. Messenger ini yang paling kita pakai itu WhatsApp ya saat ini, karena WhatsApp ini memang sudah sangat terintegrasi dengan yang lain.
terintegrasi dengan Facebook, terintegrasi dengan Instagram juga. Messenger ini dapat digunakan untuk menjangkau teman yang ada di dalam kontak. Jadi perbedaan antara media sosial secara umum dengan Messenger itu, kalau media sosial itu berbicara mengenai bagaimana seseorang meng-share berita atau meng-share kegiatan sehari-hari melalui status, kabar berita, kabar beranda, dan lain sebagainya. Kalau Messenger itu fungsi utamanya itu untuk memberikan pesan dari satu orang ke orang yang lain atau di dalam grup tertentu. Artinya kalau kita berbicara mengenai e-commerce di dalam Messenger itu biasanya fokusnya adalah kepada teman yang ada di kontak HP-nya masing-masing. Jadi dari sini pun nantinya memiliki sebuah keuntungan, ada trust di sana. Karena kalau misalnya ada teman, ada orang yang menjajakan produknya melalui Messenger, itu hampir dipastikan itu adalah teman yang kita kenali. Jadi orang yang kita kenali itu lebih cenderung untuk kemungkinan untuk terjadinya penipuan itu sangat kecil sekali, karena itu orang yang kita kenal. Ibaratnya kalau ada penipuan pun kita tahu di mana rumahnya, bisa dicek di sana, bisa dihampiri kan gitu. Jadi trustnya lebih besar. Lalu memiliki kekurangan itu dari sisi transaksinya dan juga pembayarannya serta sistemnya. Jadi biasanya Messenger ini hanya untuk mengenalkan. Adapun dari sisi sistemnya itu masih sama dengan jual beli offline secara umum, karena kalau kita berbicara misalnya orang jual produk lewat WhatsApp, lewat story gitu kan, itu ya hanya untuk mengenalkan, tapi nyatanya biasanya pembayaran itu biasanya masih COD ya kan, masih cash on delivery, masih pembayaran secara langsung, barangnya pun tidak melalui ekspedisi. Terus transaksinya pun tidak dilakukan di websitenya, tapi transaksinya dilakukan waktu COD-nya atau waktu transfernya. Jadi kan semacam kayak website Messenger ini hanya semacam alih media. Yang semula itu medianya itu menggunakan offline melalui pasar fisik, itu sekarang bisa dilakukan melalui Messenger. Yang selanjutnya kaitannya dengan situs jejaring freelancer. Jadi sekarang orang itu kalau mau berbisnis e-commerce itu tidak harus memiliki produk. Dia nggak harus punya produk, dia bisa jadi dropshipper. Dropshipper itu bahasa kita ya maklar. Dia bisa tinggal bermodalkan foto, ngupload di Shopee misalnya atau di Tokopedia, dia bisa menjual barang milik orang lain. Itu namanya dropshipper. Tapi selain itu, orang yang nggak punya produk pun bisa menjajakan jasanya dengan menawarkan skill yang dia punyai. Skill apapun itu sekarang sudah bisa dijajakan di jejaring sosial. Apalagi skill yang memang sangat dibutuhkan. Dalam hal ini skill-skill yang paling sangat dibutuhkan misalnya itu desain grafis, bikin logo, bikin ilustrasi, bikin video, ngedit video, lalu misalnya membuat tulisan, membuat artikel, lalu misalnya membuat translate bahasa, lalu misalnya apalagi ya, kalau di bisnis itu misalnya analisa data ya, analisa data SPSS misalnya, analisa data statistik, pembuatan grafik dan lain sebagainya. Itu untuk kemampuan-kemampuan yang saat ini dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Dan itu kita tidak harus datang ke perusahaannya, kita sudah bisa langsung di depan laptop itu langsung bisa bekerja dari rumah dengan mendaftar di situs jejaring freelancer. Bahkan kemampuan atau skill-skill yang jarang dibutuhkan oleh orang pun sekarang bisa saja ditawarkan di jejaring freelancer ini. Misalnya kemampuan untuk apa ya? Kemampuan untuk mengkompos musik, kemampuan mengcover lagu misalnya, atau kemampuan memasak, kemampuan untuk apa ya? Pokoknya kemampuan-kemampuan yang jarang orang dipikirkan pun sekarang sudah bisa ditawarkan di media jejaring freelancer ini. Jadi ada beberapa contoh dari jejaring freelancer ya, dan jangkauannya pun ini sangat luas ya. Jadi karena jasa ini sangat dimungkinkan produknya itu dalam bentuk digital. Kita tahu misalnya tadi ya,
jasa mengetik misalnya, atau jasa desain grafis, itu kan produknya itu tidak fisik, tapi produknya itu dalam bentuk file soft file kan gitu, artinya bisa dikirimkan melalui digital. Jadi di dalam jejaring freelancer ini bisa dikatakan itu transaksinya bisa 100% e-commerce, 100% elektronik. Mulai dari pembayarannya, transaksi jual belinya, pengirimannya, produknya, itu semuanya digital kalau untuk jasa. Lalu jangkauannya lebih luas. Tentu saja lebih luas, karena apa? Karena kalau kita berbicara barang fisik itu biasanya terkendala tempat ya. Kita berbicara saja misalnya marketplace yang ada di kita, itu biasanya paling jauh misalnya Cina, atau mungkin dikirim dari, kalau di kita ya yang biasanya itu masih Asia lah. Jarang kita kok beli misalnya beli HP atau beli produk kecantikan kok langsung dari Jerman gitu, biasanya marketplace itu nggak melayani hal demikian. Tapi kalau jasa, karena memang hanya lewat email ibaratnya, atau lewat pengiriman yang mudah dan bisa dilewat produk digital, itu biasanya jangkauannya seluruh dunia, jangkauannya sangat luas sekali. Contoh dari jejaring freelancer ini contohnya adalah freelancer.com, ada juga fiverr.com, ada juga upwork.com. Dari 3 contoh ini ada beberapa perbedaannya. Jadi kalau freelancer dan juga upwork ini nyaris sama, artinya di dalam freelancer dan juga upwork ini biasanya orang-orang butuh jasa tertentu. Misalnya gini, perusahaan Microsoft lagi membutuhkan logo, maka dia akan ngepost sebuah postingan, saya sedang membutuhkan logo, siapa yang mau bikinkan gitu. Itu freelancer dan juga upwork. Lalu nanti kita itu nanti mendaftar, saya ingin melamar, saya ingin melakukan tugas itu gitu. Nanti setelah diterima, nanti freelancernya akan mendapatkan bayaran. Itu untuk freelancer dan juga upwork. Tapi untuk Fiverr beda. Kalau untuk Fiverr itu pemilik dari jasanya yang menawarkan. Jadi misalnya kita memiliki jasa untuk edit video, maka kita tinggal post berita di jejaring fiverr.com. Itu tinggal kita membuat sebuah post namanya gig, nanti tinggal post saja, saya adalah seorang yang mampu untuk mengedit video bagi yang ingin yang ingin menggunakan jasa saya, silahkan beli jasa saya, semacam itu. Fiverr ini berasal dari kata five, di mana harganya itu $5, dibayar mulai dari $5. Jadi freelancer.com, fiverr.com, dan juga upwork.com ini semuanya jejaring global, di mana pembayarannya semuanya menggunakan dolar. Kalau untuk Upwork ini biasanya mainnya sudah bisnis level tinggi, artinya pembayarannya sudah $100 bahkan sampai ribuan dolar. Kalau untuk yang freelancer dan juga Fiverr ini ibaratnya kelas receh lah, kelas untuk pembayaran $5, $10, walaupun juga bisa sampai ratusan dolar di dalam satu pekerjaan. Harusnya mulai dari awal tadi, mulai dari marketplace sampai situs jejaring freelancer itu dipraktekkan semuanya, itu akan lebih baik. Tapi minimal dari kata kunci ini Anda bisa mencari sendiri, nanti bisa menggali sendiri. Anda sekarang punya banyak sekali platform, bahkan sekarang kita punya YouTube. Di dalam YouTube itu banyak sekali pengetahuan, walaupun untuk mempraktekannya juga perlu waktu dan juga perlu kuota tentunya. Tapi yang jelas dari kata kunci yang telah saya paparkan tadi, harapannya silahkan mahasiswa kalau mau mencoba-coba sendiri. Terutama kalau yang bagi saya yang paling penting, yang harus bisa, tentu saja marketplace ya. Masa nggak bisa sih menjual barang lewat Shopee, lewat Tokopedia, lewat Bukalapak, itu sangat mudah sekali. Membuat landing page pun sebetulnya sangat mudah. Kalau membuat website memang sulit, karena harus ada coding, ada pemrograman. Tapi kalau membuat landing page itu harusnya semua orang bisa. Tutorialnya di YouTube sangat banyak. Lalu membuat Facebook Ads misalnya, itu juga tutorial di YouTube sangat banyak. Silahkan Anda pelajari sendiri itu. Facebook Ads, lalu landing page, lalu marketplace,
menjual barang di Shopee bagaimana sih, pembayarannya bagaimana, nanti kalau jual bagaimana, dikirimkan kemana, itu semua tutorialnya ada semua. Lalu terkait freelancer, nah kalau freelancer ini agak dikit ini tutorialnya, tapi kalau untuk Fiverr ini tutorial di YouTube banyak juga, jadi Anda silahkan pelajari sendiri. Jadi kalau Anda pengen merasa Anda punya skill tertentu, di mana skillnya ini adalah skill digital ya, skill yang sangat dibutuhkan banyak orang dalam dunia digital, itu silahkan Anda pelajari fiverr.com, dimana dengan fiverr.com ini Anda dari rumah, punya internet, punya laptop, itu Anda sudah bisa bekerja. Bahkan lebih lanjut dari fiverr.com ini, kalau Anda tekuni, kebanyakan itu bahkan bisa mendapatkan 10-15 juta per bulan dari hanya bekerja dari rumah. Walaupun tentu saja artinya ini akan mengurangi intensitas sosial kemasyarakatan Anda, karena Anda terlalu banyak menghabiskan waktu di depan laptop ya. Jadi Anda silahkan kira-kira sendiri. Lalu ada beberapa kemampuan basic yang akan sangat menunjang ketika Anda ingin melakukan bisnis digital atau e-commerce. Yang pertama itu kaitannya dengan desain grafis ya. Desain grafis, kalau Anda bisa desain grafis, itu Anda akan sangat terbantu di dalam dunia e-commerce. Contohnya saja kita berbicara marketplace. Marketplace itu biasanya butuh foto, butuh ngupload foto, butuh ngasih header, ngasih judul dan lain sebagainya. Itu kalau orang bisa ngedit foto itu lebih enak lagi. Walaupun sekarang kalau kaitannya sama pembuatan logo, pembuatan brosur dan lain sebagainya, aplikasi pun juga sudah banyak sekali ya. Jadi ada banyak sekali aplikasi gratis untuk membuat logo maupun membuat brosur atau membuat desain produk, itu juga sudah banyak sekali aplikasinya. Walaupun tentu saja kalau Anda bisa desain grafis, tentu saja hasilnya lebih maksimal. Kemampuan selanjutnya adalah video editing. Jadi video editing ini sangat penting karena ketika Anda bisa membuat video, tentu saja itu lebih mudah. Misalnya Facebook Ads itu kan selain bisa diisi foto juga bisa diisi video. Jadi kalau iklan kok dalam bentuk video itu kan lebih menarik. Atau misalnya ketika di tadi fiverr.com itu yang diupload tidak hanya bisa foto tok, tapi juga bisa mengupload video. Atau ngupload misalnya di YouTube misalnya, Anda menggunakan YouTube sebagai sarana e-commerce, sebagai sarana iklan juga bisa. Dimana kalau orang membuat YouTube, tentu saja kemampuan video editing yang bagus itu akan sangat menunjang. Lalu kemampuan bahasa Inggris ini sangat penting sekali. Kalau Anda nggak bisa sama sekali bahasa Inggris, ini tentu saja akan sangat terkendala. Karena nyaris semua bahasa yang digunakan di dalam website itu menggunakan bahasa Inggris. Mungkin yang tidak memakai bahasa Inggris mungkin marketplace. Anda pakai Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu nggak butuh bahasa Inggris, Anda bisa mengoperasikan. Tapi kalau Anda sudah masuk ke landing page, masuk ke Facebook Ads, masuk ke jejaring freelancer lewat fiverr.com, itu sudah dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggrisnya cukup bahasa Inggris yang dasar saja, nggak perlu advance ya. Dan kemampuan bahasa Inggris ini bukan kemampuan bahasa Inggris aktif, ini adalah Inggris pasif. Walaupun Anda nggak bisa berbicara bahasa Inggris, tetapi Anda bisa membaca dan juga bisa memahami tulisan bahasa Inggris, ini sudah cukup. Bahkan orang yang nggak bisa berbicara bahasa Inggris dan juga nggak bisa Inggris pasif pun, sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang mampu membantu. Misalnya Google Translate misalnya, ini juga bisa digunakan untuk membantu Anda di dalam menguasai e-commerce. Lalu ada pemrograman, ada penulisan dan lain sebagainya. Pemrograman ini sangat penting terutama bagi seorang yang mendalami website, karena di dalam website itu di dalamnya ada coding dan pemrograman. Lalu kalau untuk penulisan, ini kaitannya dengan penulisan deskripsi. Jadi di dalam menawarkan sebuah produk lewat internet, lewat e-commerce, itu bahasa sangat penting sekali. Jadi ada judul produk, bagaimana menulis produk yang baik, judulnya itu harus gimana, lalu keterangan atau deskripsinya itu bagaimana sih,
agar bisa menarik orang itu biasanya diperlukan kemampuan penulisan yang baik, yang baku tentu saja, dan juga yang menarik atensi atau menarik perhatian. Biasanya ada beberapa strategi ya. Salah satu yang terkenal itu kalau di dalam penulisan itu ada strategi penulisan AIDA. AIDA itu A-nya itu attention, I-nya itu interest itu ketertarikan, D-nya itu desire, lalu A-nya itu apanya A-nya? A itu action. Oh ya, action. Jadi A yang pertama itu attention, I-nya interest penarikan, menarik, lalu D-nya desire, hasrat, lalu A yang terakhir itu adalah action. Jadi contoh misalnya Anda mendeskripsikan produk tertentu, produk HP misalnya. Produk HP ini pertama harus ada atensi atau perhatian. Anda deskripsikan suatu kalimat yang akan mengundang perhatian, sapaan lah ibaratnya, menyapa dari customer. I, interesting, Anda harus menyampaikan keunggulan, keunikan dari HP-nya, jaminannya apa, spesifikasinya bagaimana, sehingga akan membuat orang lain tertarik, interesting. Lalu D-nya desire, hal-hal yang akan membuat orang lain itu berhasrat atau berkeinginan untuk membelinya. Lalu yang terakhir action, artinya sebuah ajakan agar yang membaca itu bisa mau untuk membeli, gitu ya. Itu strategi penulisan AIDA. AIDA A-I-D-A apa tadi? A-nya attention, interest, desire, sama action. Ya, itu mengenai penulisan. Ini saja yang bisa saya terangkan mengenai teori di dalam praktik e-commerce. Seperti yang saya katakan tadi, mengenai praktiknya saya kira akan sangat sulit untuk memantau praktik yang Anda lakukan. Kemarin pun ya sebetulnya terkait e-commerce ini saya juga sulit untuk memantau, karena kemarin pun tak lihat di Dropbox-nya untuk tugas e-commerce-nya juga masih kosong. Di dalamnya Anda belum mengumpulkan tugas Anda di dalam membuat sebuah produk UMKM beserta deskripsinya, itu belum saya lihat, belum ada yang mengumpulkan, maksud saya. Artinya memang sangat sulit sekali sepertinya untuk bisa mengontrol tugas Anda di dalam praktik e-commerce. Maka dari itu ini saya kasihkan saja teorinya, silahkan praktiknya Anda cari sendiri kalau Anda ingin mempraktikkan. Teori yang saya sampaikan ini sekaligus juga nanti sebagai kisi-kisi dari ujian akhir semester. Jadi silahkan simak dari awal sampai akhir, karena beberapa yang saya sampaikan tadi itu nanti akan saya tanyakan di dalam soal dari ujian akhir semesternya. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.